Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya untuk channel ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewar terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap tumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong, diunggah ulang, jangan. Aku tidak pernah kasih untuk yang seperti itu. Kemudian untuk seluruhnya dari kalian, aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu jika tercurahkan untukmu semuanya. Ya, sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang diijabahi, yang dibarokahi oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita seri yang ketiga ya. Oke. Sebagai mana yang telah aku sampaikan kemarin ya, bahwa salah satu dari videoku itu dibahas bersama-sama oleh salah satu channel Kristen ya. Dan itu aku diinformasikan oleh Gurem and Rukem ya. Dan aku sempat menyaksikan cuman karena lelah atau apa gitu, dan aku sendiri jarang melihat YouTube ya. Ya aku lihat sekilas ya, lihat sekilas gitu. Dari komentar yang ada itu semuanya sumpah serapah yang hanya menyerang pribadi. Jadi yang ada cuman sentimen, bukan argumen. Jadi tidak ada pemikiran-pemikiran intelektual itu yang menyanggah secara akademis, itu tidak ada. Semuanya sumpah serapah menyerang pribadi ya. Yang katanya preman lah, yang inilah, yang itulah. Jadi tidak menarik. Aku juga kadang-kadang bertanya, apakah memang tidak ada intelektual dari kekristenan yang bisa berdialog dengan santun, dengan akademis, dengan saling menghormati gitu ya. Karena kalau sekedar sumpah serapah saja ya itu sih nggak perlu sekolah. Orang-orang di terminal, di stasiun juga bisa kalau sekedar sumpah serapah seperti itu ya. Kita kalem-kalem aja ya. Ini lagi recovery ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya aku melanjutkan kajian kita yang kemarin dalam seri yang ketiga. Apakah benar Matius 28:19 itu pilar tangguh Tritunggal? Ya. Sedangkan fakta yang ada ya, sudah terjadi yang namanya kesalahan korespondensi ya, antara satu ayat dengan ayat yang lain ya. Matius 28:19 dan Matius 15:24 itu versus, nggak bisa disandingkan, tapi itu pertandingan. Jadi bertanding mereka, saling bunuh. Artinya kalau kita menerima Matius 28:19, berarti kita harus menolak Matius 15:24. Karena di Matius 15:24 Kanjeng Nabi Isa atau Israel itu spesial only, yaitu untuk Bani Israel. Sedangkan di Matius 28:19 itu all nation, segala bangsa, bukan terikat hanya
Israel saja. Dari situ kita akan lanjutkan lagi kajian-kajian kita sebagaimana tangguhnya sih Matius 28:19 itu. Oke. Sebelum melanjutkan ya, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Pertama dari Rio Aka, Jakarta Selatan, hadir Goske, terima kasih. Kemudian dari Kang Usman kan ya. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Alhamdulillah Dubai izin mengikuti kajiannya guru. Semoga guru kami selalu sehat bersama keluarga. Demikian pula halnya saudaraku yang lain di seluruh penjuru tanah air. Sekedar menyampaikan rasa persaudaraan sebangsa setanah air. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2023. Aku lupa yang keberapa. Karena tanah nggak punya air pun masih beli. Tanah nggak punya, air pun masih beli. Cuma oksigen yang tidak bayar. Salam Isra, Islam rasional. From Usman Saragi, Dubai, UAE. Horas lai. Horas Tuhan munasudiatelaiku. Salam Isra juga untukmu yang ada di tanah rantau. Terima kasih atas doa kesehatannya, dan ini lagi diterjang oleh flu, lagi tumbang ya. Jadi kita kalem-kalem aja. Kita lanjutkan Gispati. Alhamdulillah hadir Tuan Guru. Banyak istirahat mungkin karena kelelahan, makannya kurang sehat. Semoga cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk solehaku yang ada di Palu ya. Kelelahan. Iya, aku itu tak perhatikan kalau tidur terlalu larut itu mesti drop ya. Mesti daya tahan imunnya itu drop dia gitu ya. Oke, terima kasih untuk solehaku Gispati. Salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kemudian ngasih menyimak ayat amanat agung yang penuh polemik. Semoga Gus Putih diberi kesehatan dan kekuatan dari sakit meriang, merindukan kasih sayang. Salam balik untuk abangku Usman Saragi di negeri seberang yang membangun PLTU. Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah. Amin, amin. Oke, terima kasih untuk Irfan Al-Akbar ya. Ini sama-sama jagoan proyek ini. Orang proyek itu kerjanya totalitas, tapi ya take home pay-nya juga totalitas ya. Jadi mantap, sesuai. Semoga cepat-cepat naik haji nanti ya. Oke, untuk Gedang Godok. Mesakno Pak Guru awae greges. Mugi-mugi ndang waras malih ladis sukani seger kewarasan kalian Gusti Pangeran. Amin. Terima kasih Gedang Godok. Terima kasih atas doanya ya. Matur nuwun nuwun, salam Isra juga untukmu. Iya, memang kalau nggak jaga diri gawat ini, karena di sini iklimnya matahari panas. Seperti ini panas matahari ini ya. Tapi di badan rasanya dingin. Itu yang ini tadi dipaksakan mandi ya supaya seger lagi gitu. Karena nggak mandi juga sakit semua badan gitu. Oke, terima kasih untuk Gedang Godok. Kita lanjutkan Kang Sahran Gipari. Menyimak setelah 20 menit tayang udara malam yang sejuk menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, atur nuhun Kang. Kita lanjutkan Kang Juanto Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nyimak kajiannya Gus. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku. Oke. Kroset. Pernahkah Yesus menyatakan Tritunggal? Kita lihat di Alkitab. Markus ya 12:35-37. Perhatikan baik-baik. Yesus mengutip Mazmur 110 ya ayat 1 untuk dirinya. Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? 12:36, dan Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Ya. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula.
Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Roh Kudus, Tuhan dan Tuan dari Daud. Ini Tritunggal ini kamu tambah-tambahkan ya. Ya. Nggak ada kata Tritunggal dalam Alkitab, kamu ngawur aja sih. Goblokmu itu dihilangin. Kalau ngaji di sini dogmanya ditinggal dulu kalau nggak bisa dibuang. Dan sekali lagi Trinitas tidak berdasarkan satu ayat. Trinitas adalah keseluruhan Alkitab mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Omong kosong. Keseluruhan itu dibangun dari serpihan-serpihan yang kecil-kecil. Dia akan memberikan informasi yang holistik. Kalau yang ayat-ayatnya aja nggak ada, bagaimana keseluruhan terus ada kata Tritunggal? Kan gobloknya kamu. Makanya otak itu dipakai beragama. Otak, dipakai otaknya. Kamu taat sama Alkitab atau taat sama dogma? Kan sudah aku bilang kemarin, tidak ada Trinitas, Tritunggal tidak ada. Kok kamu bilang Trinitas tidak berdasarkan satu ayat? Ya, heran ya. Ini kalau orang warasnya nggak mungkin bisa menerima ini sebagai kebenaran. Dan sekali lagi Trinitas tidak berdasarkan satu ayat. Trinitas adalah keseluruhan Alkitab mulai Kejadian sampai dengan Wahyu. Aku mau tanya, kalau satu ayat aja nggak ada, bagaimana dia akan membentuk satu kejadian keseluruhan dari Alkitab sampai Wahyu? Gimana? Orang satu ayat aja nggak ada kok kamu. Kenapa? Keseluruhan itu dibentuk dari bagian-bagian terkecil. Kamu bilang Tuhan Tuhan, Tuhan Tuhan. Lihat itu penjelasan video tentang apa itu Tuhan Tuhan. Mau Yesus dipanggil Tuhan pun aku nggak ada masalah. Ya, jadi yang taat terhadap Alkitab gitu loh. Aku kan nggak pernah keluar dari teks-teks Alkitab. Ya, nggak bisa. Selama otakmu masih dijejeli, diracuni oleh dogma, ya akan begini terus. Coba sekali overliving, pakai nalarmu. Nah kalau Alkitab saja tidak ada Tritunggal dan Yesus nggak mengajarkan Tritunggal, terus bagaimana kamu beragama berdasarkan Tritunggal itu loh? Inilah yang aku bilang ya. Akhirnya kan hanya berdebat di ayat-ayat yang pasalnya itu pasal karet. Nggak bisa. Tapi ini kan dalam rangka akademis, ya jangan lupa. Kalau dalam rangka iman, inilah iman saya. Ya nggak apa-apa, aku hormati. Kalau memang imanmu Tritunggal ya, tapi jangan diskusikan di sini. Kamu imani saja, kamu bawa mati nanti. Nanti setelah kamu mati, kamu baru tahu apakah Yesus mengajarkan Tritunggal atau enggak. Dia kan nanti kan menjadi tonggak kebenarannya. Ya, nanti kamu tanya ke sana kalau sudah mati. Ada enggak engkau mengajarkan Tritunggal? Gitu loh, ya. Kalau sebagai iman aku hormati. Jangankan Tritunggal, 1000 tunggal aku hormati. Cuman di sini kan kita formatnya akademis. Gitu. Ya. Oke. Selanjutnya Aljus ya, Sugeng Dalu kagem Mbah Diajeng mugi rahayu widodo tansah jiwa kasalira dumateng apa kuwi? Waduh sulit bacanya. Jasad panjenengan kekalih. Amin. Ya amin. Kita lanjutkan Aisyah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadiro Gus K. Matur nuwun untuk soleha kita Aisyah yang ada di Surabaya. Kemudian Hermana Natawijaya ya, Kang Herman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir nyimak salam Isra buat semuanya. Oke. Kang Wahyu Junaidi, assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Asa otak biar tajam untuk mengiris-iris dogma, biar del duel. Salam Isra, oke, salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di sana. Rini Satriani, Demak Hadirogus. Matius 28:19 itu sebuah ayat yang dikarang oleh Paus Benediktus ke piro iki? Ke-16
dari Roma yang bernama Joseph Ratzinger. Ayat karangan Paus ini disisipkan dalam Matius pasal 28. Nah itu sudah di Rini mungkin kasih linknya ya supaya teman-teman bisa menuju ke sumber datanya ya. Kasih linknya coba supaya matanya melek ya. Supaya nanti kalau gue bilang ini sisipan, terus nggak pada uring-uringan ya. Itu Rini sudah kasihkan datanya Rini ya. Jadi begitulah, semakin menekankan apa yang aku bilang kemarin ya. Di Al-Quran di surat Al-Baqarah itu jelas-jelas dikatakan ya. Mereka menulis dengan tangan sendiri dan dikatakan ini dari Allah. Kan penipuan itu. Lah kamu beragama ditipu orang kok mau? Bukan firman dibilang firman, tulisan manusia kamu mau. Ada orang datang meluruskan supaya kamu selamat, tambah orangnya kamu serang. Mending kalau diserang sentimen, argumennya, serangnya sentimen. Mbok goblok itu jangan diborong gitu. Ya. Kemudian Kang Risman, Bismillahirrahmanirrahim, Makassar Hadin Tuhan Guru, salam Isra juga untukmu. Ya. Bapak Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Deleserang, Jenima, Gus, salam Isra, terima kasih. Oke. Arkana Kuriat Maja. Nima Gus, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini nama baru ya. Pesan aku, perhatikan dulu, banyak tanya kepada seniormu apa dan bagaimana kalau ngaji di sini itu supaya tidak terjadi sebuah kekagetan, loh kok gini, loh kok gitu ya. Dan terima kasih, semoga betah ngaji di sini bersama teman-teman. Coba dijelaskan nanti untuk komen berikutnya, Arkana ini cewek, cowok, dan dari mana? Aku nggak tahu apa cewek atau cowok. Ya. Berikutnya, siapa ini? Si Hombing, apalagi katamu? Susah menang berdebat dengan orang yang pintar. Di sini nggak menang-menangan, Hombing, tolol juga kau. Di sini ini nggak menang-menangan. Kalau kamu mau cari menang cari kalah, jangan di channel ini. Kamu tololmu juga nggak kamu hilang. Coba dihilangin tololnya itu. Di sini ini formatnya akademis, parameternya benar salah. Kalau kita ketemu, alhamdulillah, haleluya. Nggak ketemu ya saling menghormati saja. Gitu loh. Di sini kami semua ngaji di sini mau dibilang kalah juga nggak ada masalah. Orang menang juga nggak dapat trofi kok. Gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau kamu bilang susah menang berdebat ya dengan orang yang pintar. Nah, di sini nggak ada menang, nggak ada kalah, nggak ada. Yang ada benar atau salah. Parameternya apa? Alkitab. Kalau kita ngaji Kristologi, parameternya apa? Al-Quran, Al-Hadis. Kalau kita ngaji keislaman. Lah, lu tinggal tunjukkan ke gue aja. Di mana Yesus ngajarin Tritunggal. Gue akan tunduk sama lu. Bisa nggak lu tunjukkan? Kalau lu nggak bisa, lu mau ngotot. Geblek lu. Gue ngajak lu pada keselamatan, tapi lu nya nggak taat sama apa yang dikatakan Alkitab. Di mana Yesus ngajarkan Tritunggal? Lu kasih gue satu ayat. Makanya gue bilang yang semua yang Islam yang kafir ya, yang nggak punya agama, kalau ngaji ke sini, ini parameternya akademis benar atau salah. Literasinya apa? Ya lihat, kalau sedang mengkaji Islam berarti Al-Quran, Al-Hadis. Literasinya apa? Ya lihat, kalau Kristologi berarti Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Begitu. Nggak ada urusan mau menang, mau kalah, nggak ada. Gue ya, dan semua yang ngaji di sini, ya. Kalau dibilang kalah itu nggak ada masalah. Apa masalahnya? Orang menang juga nggak dapat trofi kok. Kecuali kalau menang terus dibikinin rumah sama gitu ya mending. Gue mau masuk ke dalam arena itu, tapi kan enggak. Jadi kami sudah enggak silau dengan menang kalah. Yang kami kejar untuk keselamatan nanti sampai kita di hari kebangkitan nanti adalah benar atau salah. Enggak mungkin orang bisa masuk Firdaus kalau dia beragama dalam parameter yang salah. Gitu ya.
Jadi tololmu itu diilangi. Ngaji, ya, belajar itu yang benar, taat sama Alkitab. Ya. Nah, ini sudah terima kasih Rini Cahayu, ya, Rini Satriani, pinter gue, ya. Judulnya Runtuhnya Pilar Alkitabiah Tritunggal. Itu si Ombing, lihat itu. Itu linknya sudah disuguhkan sama Rini, ya. Kamu tinggal klik aja, nggak usah cari-cari. 1 tahun yang lalu itu bahan sudah aku tulis. 1 tahun yang lalu sampai sekarang nggak ada jawaban. Gitu loh, ya. Jadi gue ini tidak menarik lu supaya menjadi Islam. Enggak, lu tetap Kristen, urusan lu itu. Yang tugas gue adalah menunjukkan Yesus itu tidak pernah ngajari Tritunggal. Kenapa lu kok Tritunggal gitu loh? Lah guru lu itu siapa? Tertulian atau Yesus Kristus? Kalau lu ngotot Tritunggal ya enggak apa-apa, tapi kamu harus mengatakan bahwa guru agamamu, basic keberagamanmu itu disandarkan kepada pemikirannya si Tertulian. Kan selesai, sudah gampang. Jangan kamu ngotot menang kalah. Goblok gue. Lihat ini, Rini sudah kasih linknya tuh. Kamu tonton di sana bahwa runtuhnya pilar Alkitabiah Tritunggal. Nggak ada. Kan gue sudah memberikan solusi. Kalau mau tetap bertahan dengan monggo silakan. Gue kan tidak ada masalah. Tapi harus diakui bahwa itu tidak Alkitabiah. Kalau lu bilang Alkitabiah, kasih gue ayatnya. Kan gampang. Karena itu nggak Alkitabiah. Orang bertanya, lalu dari siapa pemikiran itu? Dari Tertulian. Dan itu pun sudah abad ketiga masuknya. Berapa jarak? 300-an tahun dengan Yesus. Itu loh. Ya. Ya, Hombing ya. Kalau kamu berat diskusi di sini, diskusi dengan aku, kan gue kan Islam. Coba lu diskusi dengan Oskis ini, lu kan sama-sama Kristen. Ya, nggak usah alergi, cari kebenaran. Nanti kan muaranya ke kamu juga. Kamu pakai ya monggo, nggak pakai ya monggo. Tapi jangan alergi ujuk-ujuk sudah a priori, jangan. Aja itu Oskis. Kalau kamu sama aku mungkin resistensinya, oh dia kan Islam. Nggak usah sama aku, sama Oskis itu. Dia kan Kristen. Gitu, ya. Oskis, memang jika 2 ayat tersebut disandingkan tanpa adanya peristiwa yang menghubungkan, maka kedua ayat tersebut akan nampak bertolak belakang. Penghubung 2 ayat tersebut karena adanya penolakan dari umat Israel, sehingga Yesus menugaskan para murid ke semua bangsa untuk mencari kerajaan Allah yang baru. Itu karena kerajaan Allah telah diambil dari umat Israel. Kalau kerajaan Allah diambil dari umat Israel, terus diberikan kepada siapa, Oskis? Coba kamu jawab. Oke lah, aku tidak dulu kesusu mengatakan bahwa Matius 28:19 ini invalid, ya. Oke lah, aku kan harus kasih apresiasi dong untuk kamu, ya. Oke lah ya, aku katakan Matius 28:19 ini tidak invalid. Artinya dia valid. Oke lah, dia firman Allah gitu ya. Karena kalau ini nanti aku buktikan invalid, selesai sudah. Selesai. Cuman kan nggak boleh begitu. Oke lah, makanya kajian kita kan ini bermuara ya, dari hulu nanti terus muaranya kemana. Jadi mengerucut gitu ya. Oke lah, padahal tadi si Rini Satriani sudah mengatakan ini disisipkan oleh Benediktus. Tapi aku harus memberikan toleransi. Oke lah, ini kita anggap valid aja dulu. Ya, karena kalau ini ternyata invalid, selesai sudah, tidak perlu disandingkan, nggak perlu dipertandingkan, gitu loh. Ya, tugas kamu untuk mengatakan ini valid enggak. Gitu. Karena bukan hanya ini aja yang ditabrak, nanti mau aku tunjukkan, ya. Oke, gitu Oskis ya. Oke. Kemudian untuk Hermas Edison, asah otak.
Oke, terima kasih ya. Siapa ini? Dari Sobirin. Kristen memang penipu. Apa ini? 1 Korintus 29. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sebab ada tertulis di situ, aku cari dari PL. Injil kanonik nggak ada tertulis, tapi tertulis di Injil Apokripa, Injil Yakobus. Paulus nyontek Injil Yakobus. Nanti ada yang marah lagi nih. Ketika aku 2 tahun atau 1 tahun yang lalu, ketika aku bilang Injil Yakobus, marah semua. Dia bilang nggak ada Injil Yakobus. Lalu goblok. Masalah Yakobus lu anggap apokrifa itu urusan lu, tapi Yakobus bikin Injil lu harus akui dong. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin setahun lalu atau 2 tahun yang lalu ya, kan aku bilang sama seperti dari Sobirin ini, aku bilang Injil Yakobus, semua pada nggak terima. Injil Yakobus itu ada, harus diakui. Masalah kamu anggap apokrifa atau tidak, itu urusan kekristenanmu. Tapi eksistensinya Injil Yakobus itu ada, itu harus diakui. Oke, terima kasih untuk dari Sobirin ya. Siap-siap kamu nanti kalau kamu dikomplain. Ada yang bilang, nggak ada itu Injil Yakobus gitu. Karena beberapa tahun lalu aku bilang Injil Yakobus, semuanya nggak terima. Oke, terima kasih dari Sobirin, nggak tahu ini ada di mana ya. Aljus Pismaning ke Amatunun. Aki Beben, ayat oplosan biar aja jadi kebanggaan umat sesat. Toh kian lama Kristen kian tenggelam di telan zaman. Nggak laku sebagai agama samawi karena identik paganisme. Ya. Jadi apapun alasannya, kalau menghadirkan Allah lain itu ya pagan gitu. Oke, terima kasih untuk Aki Beben. Si Hombing, dia ini semangat ini, nulis lagi. Menurut Alkitab tidak ada lagi nabi yang akan muncul setelah Yesus, tetapi nabi-nabi palsu akan muncul. Oke deh, gue setuju sama lu, tapi lu juga harus setuju dengan pernyataan lu ya, bahwa Yesus itu nabi, bukan Allah. Lu harus konsekuen dong, kan lu bilang menurut Alkitab, dengar, telinga lu dengar Siombing, biar otak lu agak melek dikit gitu ya. Menurut, ini kan lu tulis sendiri ya. Menurut Alkitab, tidak ada lagi nabi yang akan muncul setelah Yesus. Ya. Tetapi nabi-nabi palsu akan muncul. Oke. Gue terimalah. Ya. Sebelum nanti gue jelaskan, engkau kan nabi yang akan datang, itu seri yang ke-30 itu. Sampai sekarang belum kita tuntaskan. Tapi untuk sementara, oke lah, gue terima. Tapi gue minta juga lu konsekuen bahwa Yesus itu nabi, bukan Allah. Karena narasi yang lu bangun jelas. Menurut Alkitab, tidak ada lagi nabi yang akan muncul setelah Yesus. Berarti kan yang dikomparasikan antara yang sudah muncul dan yang belum muncul itu apa? Nabi. Itu mengartikan apa? Yesus itu nabi. Jelas? Halo? Coba otaknya dibuka dikit. Jelas ya? Kalau nggak jelas, gue kagak ngerti lagi gimana cara membuka otakmu itu. Ya. Gue ikuti aja dah kalau begini, lu harus akui bahwa Yesus itu nabi, bukan Allah. Jangan lu main saklar. Nanti Allah kamu anggap seperti saklar, mau on, mau off, tinggal terserah lu. Mau dijadikan Allah, mau dijadikan nabi, tinggal terserah lu. Lu kan tambah nggak genah itu. Ya. Allah itu tidak bisa dijadikan seperti saklar, seperti on off. Oh, kita perlu Allah, maka Yesus dijadikan Allah. Ini salah satu sisi, Yesus nabi, maka Yesus dijadikan nabi. Tinggal saklarnya on off-nya mana. Kan kacau.
Maka lu harus konsisten. Kalau begini berarti lu harus mengakui bahwa Yesus itu nabi. Karena redaksinya dari narasi yang kamu bikin seperti itu. Iya kan? Makanya ketidakbenaran itu akan tampil menjadi kebenaran kalau dia ditutupi oleh ketidakbenaran yang lain. Gitu loh ya. Oke. Apa ini? PK Sumali sudah tidak usah dilanjutin loh. Kata orang Jawa, ketemu pirang pekoro raimu ngelarang aku. Itu biar Irfan yang lanjutin. Orang gue juga tidak ngundang lu masuk ke sini kok. Lu ngaji ke sini silakan, mau mingkat dari sini juga silakan. Tapi jangan sekali-kali lu larang gue. Mau gue lanjutin sampai seri keberapa pun mau enggak, itu urusan gue bukan urusan lu. Lu mau ngaji di sini, ya datang sini. Mau pergi ya pergi. Orang gue gak pernah masak. Apa lu gue paksa ngaji di sini? Kan enggak. Channel juga banyak itu kamu pilih. Kamu Kristen, kamu pilih channel-channel Kristen itu. Kan nggak ada yang maksa-maksa lu ngaji di sini. Masalah syahadat, gue Islam, gue ngerti syahadat. Masa gue kagak ngerti syahadat orang gue Islam? Ya. Yang jadi masalah lu itu Kristen Tritunggal. Lu tahu nggak bahwa Tritunggal itu nggak pernah diajarkan oleh Yesus? Gitu. Jadi lihat bagaimana objektivitasnya. Gitu ya. Jadi tidak usah ngelarang-ngelarang di sini. Mau gue lanjutin mau kagak lanjutin kan urusan gue. Ya. Ya. Nggak mungkin gue bilang kagak ngerti. Kok nggak ngerti gue kok bahas. Ya, komentarmu komentar banyak dan sampah semua. Nggak ada yang bermutu. Ya, oke. Sudah aku baca semua ya. Kita lanjutkan ke pembahasan kita. Ya. Ranti. Kita baca Injil Matius. Ya. Dan ini untuk perhatian sama Oskis ya. Perhatian. Yang bertentangan dengan Matius 28:19 ini, apakah hanya Matius 15:24? Nanti bisa kita lihat. Ini kita anggap dulu lah ini valid ya. Ini firman ya. Meskipun tadi sudah didahului dikatakan oleh Rini Satriani bahwa ini tidak valid, ini disisipkan. Tapi itu kita abaikan dulu lah supaya diskusinya menjadi lebih menarik gitu ya. Apakah kira-kira Matius 28:19 ini hanya bertentangan dengan Matius 15:24? Jadi behind screen yang kamu ajukan tentang bagaimana menyandingkan dua ayat ini itu mentah. Ya, nggak bisa ini disandingkan. Ini memang bertanding ini, bukan bersanding. Karena bukan hanya ini aja yang menyatakan bahwa Yesus itu spesialis untuk orang Israel. Ya, sekarang kita lihat. Gue kan sudah bilang ya beberapa waktu lalu, bahkan gue sempat tanya itu, nggak juga ada yang menjawab. Mungkin nggak bisa jawab atau gimana. Kan sebuah pertanyaan yang mengusik intelektualitas kita. Ya, jarak antara Parsi atau Persia dan Palestina, ya. Ini bukan jarak yang dekat ini. Ini jaraknya ini jauh. Ya, ini jauh. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana orang Persia tahu akan lahirnya sosok nabi ya
yang ada tempatnya terpisah ruang dan waktunya dengan Persia, yaitu di Palestina. Kok bisa tahu gitu loh? Masalahnya Matius nggak bisa kita hadirkan. Kalau Matius bisa kita hadirkan, kita tanya bagaimana dia menulis Injilnya kok bisa menghadirkan orang-orang Majus dari timur. Karena Matius ya, Markus, Lukas, Yohanes nggak ada cerita tentang orang Majus dari timur. Ini kan menggelitik intelektualitas kita. Ya, pertama, bagaimana kok orang Majus bisa tahu? Karena jaraknya ini jauh loh. Ya, bagaimana? Yang kedua, kepentingannya apa? Kok harus jauh-jauh datang memberikan persembahan? Coba. Kepentingannya apa? Ini pakar-pakar Alkitab tuh nggak bisa memberikan penjelasan. Kalau kamu bilang bisa, tunjukkan sama aku siapa yang bisa. Apa? Apa kepentingannya bangsa Majus itu datang memberikan penghormatan ya kepada Yesus? Ya, yang jaraknya antara Persia dan Palestina itu bukan jarak yang dekat, dan dulu belum ada bis kota, belum ada bis antar negara, belum ada pesawat, perjalanan darat ini. Yang menginfokan itu loh siapa? Kok bisa tahu? Kepentingannya apa? Kalaupun tahu oke lah, bukan lewat perdagangan ya. Kan bisa perdagangan, ada pedagang dari sini ke sana atau gimana itu. Oh, Yesus mau dilahirkan di Palestina. Ya oke lah. Tapi sejauh apa itu bisa dipertanggungjawabkan? Karena era informasi dulu itu seiring dengan era perdagangan. Dibawa informasi itu oleh para pedagang itu. Karena belum ada WA, belum ada internet, belum ada Facebook, belum ada YouTube, belum ada apa-apa. Ini masih zaman nol. 1 Masehi ini masih. Jangan lu kira sudah ada telegram, telepon, dan segala macam. Kan seharusnya teman-teman Kristen juga kalau sekolah Alkitab tanya dong sama dosennya. Bisa jawab nggak dosennya itu? Pilek. Kena flu ya begini. Tenggorokan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Polemik yang aku ajukan paham ya? Ya, pertama, dari mana orang Majus itu tahu? Yang kedua, kepentingannya apa? Orang ini bangsa lain, ini bangsa Parsi, ini bangsa Israel. Gitu. Ya. Oke. Yang menarik lagi, kenapa Markus tidak menyertakan bangsa Majusi? Lukas enggak, Yohanes apalagi? Enggak ada. Yang ada cuman Matius. Ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Begitu hebatnya orang Majusi itu. Ya, karena apa? Mereka sudah menerima informasi. Orang-orang yang ada di tanah Israel sendiri kagak ngerti kalau akan datang ya masa kelahirannya sosok yang menjadi tokoh gitulah ya. Nggak tahu. Ya, nggak tahu dia. Oke, kamu buka yang hard copy ya, jangan yang Android, yang hard copy. Perikopnya orang-orang Majusi dari timur ya. Begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Ini juga nanti masalah ini. Dia dilahirkan zamannya Herodes atau zamannya yang lain?
Masalah. Tumpang tindih. Ya. Nanti ada penguasa lain selain Herodes. Tapi nantilah itu kita bahas ya. Kita kesini dulu. Daripada nanti menyimpang ya. Sudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Yang gue bilang tadi. Ya. Dan bertanya-tanya. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Raja orang Yahudi. Oskis mungkin bisa perhatikan ya. Ini Matius 2 ayatnya 2 ya. Ayat yang kedua. Siapa Yesus itu? Raja orang Yahudi. Nanti Yahudi ini siapa? Nanti kita cari lagi ya. Jadi kita gali dari informasi yang ada. Ya. Nggak pernah menyebutkan bahwa Yesus itu raja semua orang. Nggak pernah. Jadi orang-orang Majusi itu orang yang pertama kali kenal Yesus. Ya, sebelum orang-orang Israel sendiri yang satu bangsa dan satu wilayah tahu siapa Yesus. Bahwa Yesus itu raja orang Yahudi. Bukan raja semua orang. Coba, kan babak belur ini ayat. Karena ini bersesuaian dengan ini. Ya, raja orang Yahudi. Oke, kita lanjutkan. Ya. Dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur. Ya. Jadi bintang itu menjadi rujukan mereka. Ya. Dan kami datang untuk menyembah dia. Hati-hati menyembah. Sudah kita bahas ya? Belum ya? Nanti ada yang ngotot itu. Karena nggak tahu prosqueno, nggak tahu yang lainnya. Ketika itu masuk ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, menyembah. Allah disembah, Yesus yang disembah. Ngotot, dikasih tahu ngotot. Nih buktinya Yesus Allah. Kenapa? Dia disembah. Gue ngomong, bapak gue sama emak gue itu tiap Idul Fitri gue sembah. Tapi gue yakin dengan saya yakinnya karena gue tahu bapak emak gue itu manusia, makhluk bukan Allah. Jadi yang disembah itu belum tentu terus Allah, tapi Allah pasti disembah, gitu loh. Logikanya itu yang waras begitu. Kecuali kalau otaknya otak setengah tiang ya nggak bisa. Ya. Nanti menyembah itu nggak tahu kita sudah bahas belum tuh ya. Menyembah cari ke edisi bukan Latin, edisi Gerik Yunaninya. Apakah itu sama dengan menyembah ketika itu kepada Allah? Itu si Gurem Endrokem tuh sudah memberikan referensinya itu, tapi sepertinya kita belum bahas. Ya. Banyak di perdebatan-perdebatan, oh ini loh Yesus disembah, Yesus ini Allah. Kalau nggak Allah mana mungkin dia disembah. Parahnya ketika narasumber lainnya yang nggak ngerti, bingung, Yesus disembah ya. Ya bingung karena cuma modal terjemahan. Coba larikan ke original teksnya yang apa namanya? Yang Gerika. Beda, sama seperti ini. Masuknya ke kita Tuhan. Padahal ini ada yang ilah, ada yang rob. Masuknya ke Indonesia cuma satu kata, Tuhan. Padahal Tuhan yang ilah dan Tuhan yang rob itu perspektifnya itu beda. Ini nama panggilan, Kapan Gusti Allah Agung itu disebut ilah, kapan disebut rob, itu beda-beda narasinya. Sementara masuk ke kita, ilah ya jadi Tuhan, rob ya jadi Tuhan. Jadi kacau.
Makanya kan aku bilang, kalau kamu ketika menemukan kata Tuhan dalam Al-Quran, coba tarik dulu ke original teksnya, ke Lisanul Arabiyunnya. Apakah dia itu Tuhan yang ilah atau Tuhan yang Rob? Sama di sini kata sembah ya begitu. Ya, kata sembah itu ada dua ya. Aku lupa yang satunya ya. Ada sembah ya. Ini satunya preskuino, sorry kalau salah tulis ya, preskuno atau kueno gitu ya. Satunya apa aku lupa. Masuk ke Indonesia, cuman sembah ini. Padahal sembah yang ini dengan sembah yang ini beda, bos. Lu goblok ngotot saja, ini Yesus disembah. Lu kira kalau disembah terus menjadi Allah gitu. Kan kembali lagi gue bilang, pasal karet kan, ayat karet kan. Coba kasih satu teks yang itu jelas, Yesus Allah, berdebatannya nggak ada. Pakai kerangka berpikir yang jelas. Yesus sebagai Allah itu diperdebatkan. Tapi Yesus sebagai manusia itu tidak diperdebatkan. Kok nggak megang yang tidak diperdebatkan tanpa mempertahankan yang diperdebatkan? Kebodohan seperti apa itu? Ya. Oke. Jadi yang menyembah itu ya kebetulan lewat aja, tapi nanti kita bikin video tersendiri lah ya tentang menyembah itu ya. Setidaknya kamu sudah tahu nanti kalau ketemu dialog dengan teman Kristenmu, ini Yesus disembah, kamu bisa jelaskan. Tapi videonya sepertinya aku belum bikin, lupa apa sudah. Oke. Ketika Raja Herodes mendengar itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintai keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Itu menunjukkan bukti bahwa mereka tidak tahu kalau mau ada Mesias lahir. Orang Majusi lebih dahulu tahu, padahal teritorial ruang dan waktunya jauh jaraknya. Kaget si Herodes. Ditanyanya tuh ahli-ahli Taurat. Artinya apa? Mereka tidak tahu. Yang lebih tahu itu adalah Majusi. Maka ikutilah Majusi karena dia yang lebih tahu. Apa kata orang Majusi? Yang akan lahir itu adalah raja orang Yahudi, bukan raja semua orang. Dia diikat. Status rajanya itu terikat oleh Yahudi ini. Dedel duel nggak kamu? Makanya kalau ngaji di sini imanmu goyah, terus merasa menjadi pergumulan hidupmu dan kamu tidak kuat, jangan ngaji di sini, cari tempat lain. Tapi kalau kamu mau cari kebenaran Alkitabiah, silakan di sini. Kan gue nggak pernah lari dari Alkitab, ayatnya gue tulis. Ya, oke, Matius 22 itu raja orang Yahudi. Ini yang ngomong orang yang paling tahu siapa Yesus itu. Herodes saja nggak tahu. Sampai kaget dia. Makanya dipanggilnya ahli-ahli Taurat. Oke, ya. Kemudian apa ini tadi ya? Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lihat, karena apa? Karena rajanya untuk raja orang Yahudi. Ya, dipanggillah ya ahli Taurat dari bangsa Yahudi. Lalu diminta keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Ya, mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Yang menjadi pertanyaan, kalau memang ini sudah ada demikian, seharusnya mereka kan lebih tahu daripada orang Majusi. Kalau seandainya loh ya. Tapi faktanya yang lebih tahu dulu justru orang Majusi loh. Ya. Jadi bagaimana sebetulnya kebenaran narasi? Di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Kitab Nabi yang mana? Tertulisnya seperti apa? Ya.
Ya. Nanti kita bisa lihat ya di catatan kakinya ya. Catatan kakinya nanti ada penjelasan ya. Tapi setidaknya ya mereka seharusnya lebih tahu dulu. Makanya gue bilang kan, salah satu kelemahan Matius ketika menulis Injilnya itu banyak yang cocokologi gitu. Jadi dicocok-cocokkan. Dari Mesir ku panggil anakku, Yesus. Bukan, itu bangsa Israel yang dipanggil, bukan Yesus. Nah, nanti juga kita lihat ya, bagaimana penjelasan tentang, maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ya, mereka berkata padanya di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi. Nabi yang mana dan tulisannya gimana? Itu kan perlu kita cek. Ya. Oke, kemudian dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Umatku ya, K besar ini ya, umatku siapa? Israel. Ini ada di Matius 26. Matius 26. Sekarang menjadi lebih komplit ya. Menggembalakan umatku, ku YHWH. Siapa? Israel. Maka sudah komplit lah kita tahu ya. Umatku ini, umatnya Allah ini kan banyak, tapi dia diikat oleh Israel ini. Bukan semua umat. Bukan menggembalakan semua umatku, enggak begitu narasinya. Menggembalakan umatku Israel. Ya. Raja orang Yahudi. Sekarang kita menjadikan tahu bahwa informasi ini menjadi jelas. Yahudi itu ya Israel. Ini yang membatasi lahan kerja, gampangkanlah gitu ya. Gampangannya ini lahan kerja gitu ya. Lahan kerjanya Yesus dibatasi ini. Lahan kerja atau lahan dakwah dibatasi oleh yang namanya Yahudi, yang namanya Israel. Yahudi itu, ini juga kadang-kadang nggak ngerti nih, Yahudi itu apa? Agamanya. Ini kan ini agamanya. Yahudi, ini bangsanya, bangsa, gitu loh. Ini kadang-kadang nggak ngerti juga membedakan apa itu Yahudi, apa itu Israel. Ya. Ada satu komunitas agamanya Yahudi. Bangsanya Israel. Jadi sudah dikunci dia, Yahudi, Israel. Itu lahan kerja dakwah yang ditugaskan kepada Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut Yesus. Coba. Kita baru masuk di Matius ini. Belum di ayat-ayat lain. Ya. Makanya gue bilang tidak sesederhana yang dimaksudkan oskis, terus dicarilah sebuah cara untuk menyandingkan dua ayat ini. Nggak bisa, ini bertanding dua ayat ini. Ya. Jadi ayat ini itu kokoh karena dia dikonfirmasi oleh ayat-ayat berikutnya. Ya. Kalem-kalem ya, ini lagi tumbang gue, kesehatannya terganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nelan itu tenggorokannya sakit. Udah ya, sampai sini dulu ya. Lu screenshot supaya lebih jelas ya. Ya.
bahwa Matius 22, Matius 26 saling mengkonfirmasi. Yang artinya lahan kerja Yesus itu dibatasi, yaitu orang Yahudi, yaitu umat Allah dari bangsa Israel. Bukan seluruh bangsa, bukan seluruh orang. Dia terikat, orangnya Israel, agamanya Yahudi ya, bangsanya Israel. Gitu. Ya. Mungkin kajian ini begitu terasa berat. Ya memang. Lah Alkitabnya bilang begitu, itu mau gimana? Tapi seberat apapun kalian berhak menentukan sikap apakah tetap akan menjadi Kristen atau berpikir ulang. Ya. Dan kalaupun Yesus itu diutus untuk bangsa Israel, bukan untuk all nation, itu bukan sebuah nista, bukan. Tetap aja Yesus itu adalah sosok nabi yang dimuliakan oleh Allah dan kita harus memberikan rasa hormat kepada beliau. Tapi beliau kan hanya untuk bangsa Israel. Ya memang tugasnya untuk bangsa Israel. Kalau untuk seluruh bangsanya dia kerjakan untuk seluruh bangsa. Makanya kalau kita lihat, kita pernah bahas tentang yang disalahpahami oleh teman-teman Islam sendiri. Kita pernah bahas di surat Maryam itu kan, yang dikira secara mainstream Kanjeng Nabi Isa itu masih bayi digendong-gendong gitu kan. Itu Kanjeng Nabi Isa itu sudah besar. Karena dia sudah besar, maka dibawa pulang, kan itu dari sebuah persembunyian ya. Bersembunyi dari pengetahuan bangsa-bangsanya. Maka ketika Yesus anak-anak itu kan tidak banyak terkopi. Mau dikopi dari mana beritanya orang Bunda Maryam menghindari publik kok. Ketika sudah besar, sudah waktunya dakwah, diajak pulang, diketemukan sama orang Yahudi, bukan orang lain. Gitu loh. Cuman mainstream Islam mengatakan ya Nabi Isa masih bayi. Loh kok bayi iso ngomong kan goblok juga. Ya, itu Yesus sudah besar, sudah waktunya dakwah, maka diajak pulang, diketemu. Lu sekarang sudah waktunya lu dakwah. Ayo lu gue ketemukan kepada bangsa kita, bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Gitu. Itu sudah kita bahas ada setahun lalu mungkin ya. Oke. Di sini dulu karena sudah masuk waktu asar, aku mau sholat asar berjamaah ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai keindahan imanmu, simpan dalam hatimu yang paling dalam setelah engkau mengeksploitasi kemampuan rasionalitasmu. Jadi pengetahuan itu harus dibangun atas jadi keimanan itu harus dibangun atas dasar pengetahuan. Tahu dulu baru beriman. Jangan ucuk-ucuk langsung beriman. Apanya yang diimani orang belum tahu. Ya. Namun demikian tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Karena mereka tetaplah saudara kita. Ya. Oke, semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra, Islam rasional. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nembah nuwun, terima kasih, alhamdulillah.